Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2749 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai ayat 15. Di bawah perikop nasihat-nasihat. Demikian firman Tuhan. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah, supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Amin, firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita mau memperhatikan ayat firman Tuhan yang sudah kita baca, dengarkan bersama-sama, Rasul Paulus mau memberi nasihat kepada jemaat dan juga kepada hamba-hamba Tuhan. Nasihat kepada jemaat supaya jemaat yang pertama, perhatikan ayat 12. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu. Nasihat kepada jemaat supaya jemaat yang pertama menghormati hamba Tuhan yang melayani di tengah-tengah umat. Amin. Kenapa kita harus menghormati mereka hamba Tuhan? Karena mereka bekerja keras 24 jam melayani jemaat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan saya, apakah ada orang yang mau bekerja 24 jam? Sudah pasti tidak ada yang mau selain mereka yang terpanggil. Saudara yang dikasihi Tuhan, hamba Tuhan, pelayanan mereka bukan 8 jam, bukan 10 jam, tetapi 24 jam mereka harus siaga. Amin. Jadi hormati mereka yang bekerja keras untuk melayani umat di tengah-tengah pelayanan gereja. Hormati mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus menghormati mereka hamba Tuhan? Karena mereka adalah pemimpin umat. Mereka lah yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan mengenai iman dan pertumbuhan jemaat. Mereka yang nantinya diminta pertanggungjawaban Tuhan. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, hormati mereka yang melayani full time di tengah-tengah jemaat. Hormati mereka, hamba-hamba Tuhan. Saudara, kenapa kita harus menghormati mereka hamba Tuhan? Karena mereka telah mengorbankan segala-galanya untuk melayani umat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan kalimat di terakhir di ayat 12.
dan yang menegur kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tahu bahwa bagian untuk menegur jemaat itu adalah bagian yang paling berat bagi hamba Tuhan. Karena ada resikonya. Ya puji Tuhan kalau tegurannya orang itu langsung sadar, langsung bertobat. Kalau sebaliknya, ketika orang ditegur lalu mereka emosi, mereka marah, lain ceritanya saudara. Bisa menjadikan satu permasalahan baru dalam pelayanan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat perkembangan sekarang ini, orang banyak yang tidak mau ditegur. Ditegur berontak. Ditegur saudara memprovokasi orang lain. Padahal dia sendiri yang salah. Dia yang buat satu pelanggaran. Ketika dia ditegur, dia nggak terima. Dia buat rencana jahat. Seolah-olah dia yang jadi korban. Sekarang itu yang lebih populer disebut playing victim. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini bahwa pekerjaan hamba Tuhan itu berat. Dia ada di dalam posisi serba salah. Makanya tadi saya katakan, hamba Tuhan, mereka harus dihormati karena mereka telah mengorbankan segalanya. Mereka mengorbankan waktu, tenaga, kadangkala perasaan juga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tahu ketika menegur jemaat itu pergumulan yang berat. Pergumulan yang berat bagi hamba Tuhan. Karena apa? Ada dua resiko ketika dia tegur, puji Tuhan kalau dia menerima. Tapi kalau dia membangkang, dia memberontak, itu menjadi masalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hormati mereka yang memimpin saudara. Hormati hamba Tuhan yang melayani saudara. Hormati. Kalau saudara ditegur bukan karena dia benci, tapi karena dia peduli dengan kehidupan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hormati hamba Tuhan yang melayani saudara. Haleluya. Yang kedua saudara, nasihat kepada jemaat supaya jemaat mendukung pelayanan hamba Tuhan dengan kasih yang sungguh-sungguh. Amin. Perhatikan ayat 13. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara, dukung hamba Tuhan saudara. Jangan berseberangan, selalu membangkang, selalu memberontak, menghalangi program-program gereja dengan sengaja memberikan satu perlawanan. Bahaya saudara. Saudara, saya sudah menyaksikan banyak sekali kejadian. Mereka yang berseberangan dengan pemimpin rohaninya pasti akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya sudah melihat banyak hal terjadi kepada mereka yang dengan sengaja memberontak hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau hamba Tuhan itu hidup dalam kebenaran, dia betul-betul mengasihi saudara, dia berani menegur saudara karena saudara salah, lalu saudara dengan sengaja melawan hamba Tuhan itu, saudara akan jadi masalah buat saudara. Bapak Ibu Saudara, ada juga program-program gereja dengan sengaja jemaat tidak mendukung, saudara, itu juga akan menjadi masalah buat saudara. Kecuali hamba Tuhan saudara itu buat satu kesalahan, tidak sesuai dengan kebenaran firman, pasti yang akan mendapat masalah hamba Tuhan itu. Nah, bagi jemaat, dukung program-program gereja, dukung pelayanan, dukung hamba Tuhan yang melayani saudara, topang mereka dalam doa, dalam kasih. Kalau saudara diberkati, saudara topang pelayanan dengan berkat yang saudara sudah dapatkan untuk memajukan pelayanan, untuk mendukung hamba Tuhan.
sehingga hamba Tuhan semakin maksimal dalam pelayanan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dukung pelayanan di tempat saudara, dukung hamba Tuhan yang melayani saudara. Yang ketiga, nasihat kepada jemaat supaya jemaat hidup dalam damai sejahtera Kristus dengan semua orang, termasuk dengan hamba Tuhan dan semua orang, jemaat dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Coba saudara lihat ayat 13. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang yang selalu berkonflik dengan hamba Tuhan. Karena apa saudara? Karena orang itu hidup dalam dosa dan hamba Tuhan itu mungkin menegur dia supaya dia bertobat, dia protes. Dia gak mau bertobat, dia gak mau melepaskan dosa-dosa yang masih dia lakukan dalam kehidupannya. Dia merasa terusik karena mungkin dia masih jual narkoba, masih pakai narkoba, mungkin dia masih main judi, dia mungkin masih punya selingkuhan, dia masih hidup minum mabuk dan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau bilang menjalani kehidupan rohani, wah dia rajin gereja. Dia sama seperti Pablo Escobar ya. Berbuat jahat tetapi rajin beribadah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang cari-cari masalah dengan hamba Tuhan. Karena mereka merasa terusik dengan hamba Tuhan yang selalu menegur mereka yang masih hidup dalam dosa. Sehingga mereka mencari masalah dengan hamba Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini menegur semua orang, baik itu jemaat maupun hamba Tuhan. Jangan cari-cari masalah dengan orang lain. Hiduplah dalam damai sejahtera Kristus dengan hamba Tuhan saudara dan juga jemaat yang lain serta dengan semua orang. Itu nasihat kepada jemaat supaya jemaat menghormati hamba Tuhan, mendukung atau menopang hamba Tuhan, hidup dalam damai sejahtera bersama dengan hamba Tuhan dan juga jemaat yang lain. Haleluya. Sekarang Rasul Paulus mau bicara, memberikan nasihat kepada hamba Tuhan. Yang pertama, saudara perhatikan ayat 14a di sana dikatakan, kami juga menasihati kamu. Saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Saudara, yang pertama, hamba Tuhan harus berani menegur jemaat yang tidak tertib. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menerapkan ini. Kita mau mulai ibadah jam 10, lagi 5 menit jam 10 kita sudah mulai ibadah. Kita mau supaya jemaat betul-betul siap masuk dalam ibadah. Mereka yang terlambat, saudara, mereka selalu ditegur. Setiap ibadah selalu ditegur. Berikan yang paling terbaik buat Tuhan. Dimulai dengan memberikan waktu yang paling terbaik buat Tuhan. Jangan sampai terlambat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hamba Tuhan harus berani menegur jemaat. Walaupun dia mungkin banyak memberikan persepuluhan, banyak memberikan persembahan untuk pembangunan, untuk pelayanan, untuk hamba Tuhan harus berani menegur jemaat itu. Amin. Walaupun mungkin dia orang yang berpengaruh, punya jabatan, punya pangkat. Bapak Ibu Saudara dengar ini baik-baik. Hamba Tuhan lebih tinggi daripada pangkatmu, lebih tinggi daripada jabatanmu. Karena apa? Mereka adalah representatifnya Tuhan di tengah-tengah umat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau hidup dalam berkat-berkat Tuhan, hormati hamba Tuhan. Saudara, kalau hamba Tuhan masih menegur saudara, puji Tuhan. Berarti hamba Tuhan itu mengasihi saudara. Tapi kalau hamba Tuhan itu sudah tahu saudara buat dosa,
main judi, pakai narkoba, masih hidup dalam percabulan, persinahan, tapi dia tidak menegur saudara, itu berarti hamba Tuhan yang tidak mengasihi saudara. Yang dia kasih hanya dompet saudara, tapi nyawa saudara dia tidak mau peduli, makanya dia tidak mau menegur saudara. Bersyukur saudara kalau punya hamba Tuhan yang masih menegur saudara, itu berarti dia masih mengasihi saudara. Amin. Haleluya. Dia tidak mau saudara binasa, makanya dia tegur saudara. Ia masih hidup dalam dosa, dia tegur supaya saudara bertobat, saudara diselamatkan. Haleluya. Yang kedua, nasihat untuk hamba Tuhan, masih di ayat 14. Yang kedua, hiburlah mereka yang tawar hati. Bapak Ibu Saudara, saudara hamba Tuhan harus memberikan penguatan kepada mereka yang hidup dalam kekecewaan. Mereka yang mungkin bergumul bertahun-tahun tapi belum Tuhan jawab doa-doa mereka. Mereka yang mungkin mengalami hal-hal yang tidak baik oleh pasangan mereka. Mereka yang tadinya mungkin dari seberang lalu menjadi Kristen hanya karena ikut pasangan. Lalu mereka mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Sehingga mereka mulai putus asa, mereka mulai menimbang-nimbang, lebih baik saya kembali ke agama saya yang sebelumnya dan sebagainya. Sebagai hamba Tuhan, saudara harus memberikan penguatan, saudara harus memberikan penghiburan roh kepada mereka yang tawar hati, supaya mereka tidak meninggalkan iman mereka hanya karena ada masalah. Bapak Ibu Saudara, sebagai hamba Tuhan harus memberikan penghiburan, penguatan kepada mereka yang tawar hati. Yang ketiga, nasihat untuk hamba Tuhan ayat 14 berkata, belalah mereka yang lemah. Hamba Tuhan tidak boleh pilih-pilih kasih. Jangan hanya bergaul dengan orang-orang yang diberkati, orang-orang kaya, jemaat-jemaat yang mungkin punya pangkat, punya jabatan, punya harta yang berlimpah. Hamba Tuhan tidak boleh pilih-pilih kasih. Harus bergaul dengan orang yang kuat dan juga yang lemah. Firman Tuhan ini mau memberikan satu nasihat kepada hamba Tuhan untuk membela mereka yang lemah, mereka yang tertindas, mereka yang tidak mendapatkan keadilan. Hamba Tuhan harus membela mereka yang tidak mendapat keadilan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai hamba Tuhan berdiam diri ketika ada jemaat yang tidak mendapatkan keadilan. Hamba Tuhan pura-pura nggak lihat, pura-pura tutup telinga. Jangan. Harus membela mereka yang lemah. Yang keempat, saudara, nasihat untuk hamba Tuhan. Firman Tuhan dikatakan sabarlah terhadap semua orang. Sabar. Saudara, kami pun mengalami di mana ketika jemaat masih susah, mereka setia, mereka selalu datang minta didoakan, tapi setelah mereka dipulihkan, setelah mereka diberkati Tuhan, mereka meninggalkan, mereka pura-pura tidak kenal kita. Saudara, firman Tuhan ini memberikan satu nasihat supaya sabar terhadap semua orang. Amin. Saudara, tugas kita ya hanya melayani. Urusan Tuhan memberkati, memulihkan keadaan mereka. Kalaupun nanti satu hari nanti mereka mengkhianati kita, Tuhan mau kita belajar sabar. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang terkadang ketika kita berdoa minta kesabaran, yang Tuhan kirim orang-orang yang menjengkelkan. Supaya apa? Supaya kita langsung praktek, saudara. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sabarlah terhadap semua orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini juga bicara proses. Di saat saudara mengajar, sabar. Itu adalah proses.
buat orang itu dan juga buat saudara. Ketika saudara dikhianati, sabar saudara. Karena apa saudara? Tuhan mau saudara belajar di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, sabarlah terhadap semua orang. Mungkin saudara sudah menegur, menasihati orang itu, tapi tetap saja dia buat kesalahan yang sama. Sabar. Amin. Haleluya. Yang terakhir saudara, nasihat untuk hamba Tuhan. Ayat 15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bapak Ibu Saudara, yang terakhir, nasihat untuk hamba Tuhan, hiduplah baik dengan semua orang. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu cara dunia. Cara Tuhan, ketika kita mendapatkan hal yang tidak baik, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Balas kejahatan orang dengan kebaikan. Amin. Itu cara-cara Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah baik dengan semua orang. Mulai dari apa? Dari ring satu kita dulu. Dari keluarga, tetangga, lingkungan. Hiduplah baik dengan semua orang. Mau dia orang kaya, mau orang miskin, mau orang tua, orang muda, mau siapapun. Berbuatlah baik kepada semua orang. Amin. Dengan cara itu kita jadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Haleluya. Nasihat untuk para hamba Tuhan, harus berani menegur jemaat yang tidak tertib. Yang kedua, hibur mereka yang tawar hati. Yang ketiga, bela mereka yang lemah. Yang keempat, sabarlah terhadap semua orang. Yang kelima, hiduplah baik dengan semua orang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka, usaha pekerjaan pelayanan mereka. Dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka berduka cita. Dan mau berdoa biar berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabumbu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.